Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Studira, Study with Safira. Nah, kali ini kita akan membahas mata kuliah logika yang bersumber dari buku materi pokok Universitas Terbuka dengan kode ISIP 4211. Nah, materi apa aja sih yang akan dibahas? Ini dia materi-materi yang akan dibahas pada mata kuliah logika ini. Seluruh chapternya ini sesuai dengan yang ada di buku materi Universitas Terbuka dan nantinya masing-masing chapter akan dibahas di video secara terpisah. Oke, kita langsung masuk aja ke modul pertama mengenai pengenalan logika. Nah, di modul pertama ini ada 3 kegiatan belajar atau 3 subbab materi dan nantinya masing-masing materi itu akan dibahas secara terpisah. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan subbab ketiga, yaitu sejarah perkembangan logika. Karena materinya cukup padat, materi sejarah ini aku bagi ke dalam 2 bagian ya. Logika pada awal pertumbuhannya dirumuskan dan dikembangkan oleh para ahli pikir Yunani, di mana bermula dari tokoh logika yang sangat terkenal atas kontribusinya, yaitu Aristoteles. Aristoteles ini merupakan ahli pikir Yunani yang terbesar dan memperoleh gelar guru pertama dalam ilmu pengetahuan sampai sekarang. Ia merupakan penyusun logika pertama untuk membimbing maupun menuntun seseorang agar berpikir teliti, serta menjadi suatu ilmu tentang hukum berpikir untuk memelihara jalan pikiran dari setiap kesalahan. Ia juga menciptakan logika sebagai ilmu baru pada masanya yang disebut dengan nama analitika dan dialektika. Bedanya, pada analitika, pernyataan pada penalarannya sudah dianggap benar, sedangkan pada dialektika itu kebalikannya. Pernyataan pada penalarannya belum tentu benar. Berikut merupakan kumpulan karya tulis Aristoteles yang terdiri atas 5 buku mengenai logika, dan buku ketiganya itu terbagi atas 2 bagian, yaitu Analytica Priora dan Analytica Posteriora. Karya tulis pertamanya itu berjudul Kategori, yang membahas mengenai cara menguraikan suatu objek dari 10 kategori. Karya tulis keduanya berjudul The Interpretation, yang membahas bentuk-bentuk pernyataan dan penyimpulan langsung yang biasa disebut dengan perihermenaias. Karya ketiga yaitu Analytica Priora, yang membahas mengenai bentuk-bentuk silogisme atau susunan pikir yang digunakan dalam penalaran. Karya tulis keempat yaitu Analytica Posteriora, yang membahas tentang pelaksanaan dan penerapan pemikiran silogistik dalam pembuktian ilmiah. Karya kelima ada Topika, yang membahas tentang perbincangan yang berdasarkan pada premis-premis yang boleh jadi benar. Dan terakhir ada karya Sophisticus Elensis, yang membahas mengenai sifat dasar dan penggolongan sesat pikir. Tokoh logika Yunani kedua adalah Theophrastus, di mana beliau ini merupakan salah satu murid Aristoteles yang namanya paling besar. Ia menggantikan Aristoteles dalam mengepalai aliran peripatetik yang menekankan pada pengamatan empiris, rasionalitas, dan penalaran logis, serta berjasa juga dalam penyempurnaan logika yang diwariskan oleh gurunya. Sumbangan terbesar dari Theophrastus ada 2. Yang pertama itu penafsiran mengenai pengertian, di mana tidak mengandung kontradiksi dalam dirinya, dan yang kedua itu ada suatu sifat asasi dari setiap kesimpulan, yang mana mengikuti unsur terlemah dalam pangkal pikir. Selanjutnya ada kaum Stoik dan Megaria. Pada masa kaum Stoik dan Megaria ini, logika mencapai puncaknya melalui tulisan-tulisan mereka. Aliran Megaria didirikan oleh Euclid, yaitu salah satu murid Socrates, di mana di antara murid Euclid yang terkenal ialah Eubulides yang melahirkan layar paradoks. Histias, yaitu pengganti Euclid, dan Thrasymachus dari Korinte yang menjadi guru Stilpo. Lalu lahirlah salah seorang murid termasyhur dari Stilpo yang menjadi pembangun aliran Stoik, yaitu Zeno. Pada masa ini, logika lebih banyak mengarah kepada pembahasan susun kata sebagai penjelmaan pikiran. Selain itu, masalah terhangat yang menjadi fokus adalah mengenai paradoks, yang mana beberapa tokoh banyak menuliskan buku mengenai topik tersebut. Tokoh logika keempat adalah Porphyrius. Ia merupakan seorang ahli pikir dari Iskandaria yang sangat terkenal di bidang logika, yang mana ia memiliki kontribusi dalam menambahkan satu bagian baru dalam pelajaran logika, yaitu isagoge, pengantar kategori. Isagoge ini membahas mengenai lingkungan-lingkungan zat maupun sifat di dalam alam. Lazimnya itu disebut dengan klasifikasi.
Pada masa Porfirius, alam pikiran Yunani memiliki 4 pusat perkembangannya, yaitu di daerah Athena, Iskandaria, Roma, dan Antioquia. Selanjutnya, ada sidang besar di Nikea yang menjadi peristiwa bersejarah selama peradaban logika Yunani. Di tahun 325 Masehi, berlangsung sidang besar gereja di Nikea yang menjadi sidang gereja pertama di dunia yang dihadiri oleh para bisop dan juga patriark atas undangan Kaisar Konstantin. Ada beberapa tujuan yang dibahas pada sidang besar ini. Di antaranya, yang pertama itu menyelesaikan pertentangan-pertentangan pendirian dan keyakinan di dalam dunia Kristen, dan yang kedua, menghapus ratusan ragam Injil yang tersebar dan meresmikan 4 Injil saja, yaitu Matius, Lukas, Markus, dan Yahya. Yang ketiga, menghapus pelajaran alam pikiran Yunani pada Athena dan Antioquia, dan yang terakhir, membatasi pelajaran logika hanya sampai bagian Perihermenaios. Bagian-bagian selanjutnya itu dinyatakan dalam bab-bab terlarang. Terakhir, terdapat Boethius yang menjadi komentator terakhir dalam bidang logika. Ia menyalin logika dari bahasa Greek ke dalam bahasa Latin. Bukunya menjadi buku logika yang pertama berbahasa Latin, dan di dalamnya itu termasuk sebagian dari bab-bab terlarang. Di tahun 524 Masehi, Boethius kemudian dijatuhi hukuman mati. Lalu kejadian tersebut turut menutup pelajaran logika di dunia barat. Nah, masa-masa inilah yang dikenal dengan sebutan Dark Age atau zaman kegelapan. Setelah masa peradaban Yunani berakhir, berkembanglah logika pada zaman Islam. Hal ini bermula dari penyalinan buku-buku logika yang dijadikan acuan pada peradaban Yunani. Penyalinan pertama itu dilakukan oleh Yohanna bin Patrik bernama kategori karangan Aristo, yaitu Makulatul Asyarat li Aristu. Lalu disusul juga penyalinan bagian-bagian lainnya oleh berbagai penulis, seperti Ishak bin Hunain yang menyalin kategori menjadi Makulat li Aristu, lalu De Interpretation menjadi Kitabu Aristotelis dari Arminius. Yang kedua, ada Said bin Yakub yang menyalin Isagoge dan Topika menjadi Isagoge wa Tupika Aristu. Dan yang terakhir ada Abu Bishri Mata al-Mantiki yang menyalin Analitika menjadi Kitabul Burhan. Nah, tapi sayangnya berbagai penyalinan tersebut memiliki kelemahan. Yang pertama itu penyalinannya belum melampaui bab-bab terlarang seperti di dunia barat, dan ada beberapa penggunaan istilah yang kurang cermat. Akhirnya, kelemahan tersebut diperbaiki dan disempurnakan oleh Al-Farabi yang terkenal mahir dalam bahasa Greek tua. Al-Farabi ini muncul pada masa Renaissance atau era pencerahan dan dikenal juga dengan sebutan The Second Teacher atau guru kedua. Ulasan-ulasannya mengenai setiap karya dari Aristoteles ini menghantarkan Al-Farabi pada masa kejayaannya sebagai The Second Teacher. Adapun karya tulis Al-Farabi di bidang logika terdiri atas 4 karya. Yang pertama itu ada Kutubul Mantiqil Tsamaniyat yang menyalin dan memberi komentar atas 7 bagian logika serta menambahkan 1 bagian baru. Yang kedua ada Muqaddamat Kisakuji Alati Wada'aha Purpurius yang memberikan komentar atas bagian klasifikasi yang diciptakan oleh Porfirius. Yang ketiga ada Risalat fil Mantiki Al-Qaulu fi Syaraitil Yakin yang membahas tentang beberapa bagian logika, terutama tentang kontradiksi dan merumuskan syarat-syarat kontradiksi. Yang keempat ada Risalat fil Qiyas Fusulun Yuhtaju Ilaiha fi Sin'atil Mantiki yang membahas tentang bentuk-bentuk silogisme dan merumuskan syarat-syarat setiap bentuk berdasarkan hukum Aristoteles. Berikut beberapa tokoh lainnya yang ikut berkontribusi di bidang logika pada zaman Islam. Pertama, ada Ibnu Sina. Ia terkenal atas bukunya yang berjudul Kitabul Syifa yang berisikan ensiklopedia terdiri atas 18 jilid. Selain itu, terdapat karya tulis lainnya yang membahas khusus mengenai logika, yaitu berjudul Isyarat wal Tanbihat fil Mantiki yang telah disalin oleh Napier ke bahasa Prancis, sehingga lahirlah logika aliran Port-Royal di Paris yang menjadi standar pelajaran logika di Barat sejak abad ke-17. Tokoh kedua yaitu ada Al-Haysam yang terkenal di Eropa dengan sebutan Al-Hazm. Dan 2 tokoh komentator lainnya ada Al-Ghazali dan Ibnu Bayyah atau terkenal dengan nama Avampas sebagai kontributor yang mengembangkan logika pada zaman Islam. Masih banyak tokoh lainnya yang tidak dicantumkan di pembahasan kali ini. Nanti akan dicantumkan lebih rincinya pada rangkuman yang ada di description box ya.
Sampailah kita pada masa kemunduran Islam, di mana menjelang abad ke-14 muncul reaksi terhadap pelajaran logika yang dipandang melahirkan paham-paham yang ekstrim. Hal ini karena dianggap terlalu memuja akal dalam mencari kebenaran. Selain itu, mulai muncul tuduhan-tuduhan zindik atau tidak berpegang teguh terhadap agama, ilhad atau menyimpang, dan kufur atau hilang kepercayaan terhadap Allah terhadap penganut paham tersebut. Lalu, reaksi ini baru mencapai puncaknya pada abad ke-14, seiring dengan kemunduran Islam, Ibnu Taimiyah menentang pelajaran logika dan mengarang buku Fasihtu Ahli Imam fil Rodi ala Mantikil Yunani, atau ketangkasan pendukung keimanan menangkis logika Yunani. Hal ini disusul oleh Sa'aduddin Al-Taftazani dalam bukunya Tahzibul Mantiki wal Qalam yang menjatuhkan hukum haram bagi seseorang yang mempelajari logika. Menjelang akhir abad ke-14, kegiatan ilmiah mulai padam. Berhentinya pembahasan mengenai logika, ditambah pula jatuhnya Andalusia ke tangan Ferdinand dan Isabella pada pertengahan abad ke-15. Sejak itu, hingga menjelang awal abad ke-20, hanya beberapa buku saja yang terbit yang dapat dikatakan berarti. Lalu, pada abad ke-16, Abdurrahman Al-Akhdari menyusun dasar-dasar pelajaran logika dalam bentuk sajak yang berjudul Sulam fil Mantiki. Buku ini masih menjadi dasar bagi pelajaran logika hingga saat ini di berbagai negara mayoritas Muslim termasuk Indonesia. Selanjutnya, pada awal abad ke-20, muncul gerakan pembaharuan dalam dunia Islam yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Sejalan dengan hal tersebut, kegemaran terhadap logika mulai muncul kembali di tanah Mesir dan gerakan tersebut cepat meluas di seluruh dunia Islam. Sekian pembahasan bagian pertama dari sejarah perkembangan logika. Tadi sudah dibahas mulai dari masa Yunani dan berlanjut pada zaman Islam hingga logika pada kemunduran Islam. Untuk pembahasan logika di Barat, logika simbolik, dan keadaan logika di Indonesia akan dibahas di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin review materi, aku sediakan latihan soal gratis yang bisa teman-teman akses di description box di bawah video ini. Semangat terus untuk menambah wawasannya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.